2 dan teorema sisa 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu teorema sisa 1. Oke, mungkin di sini beberapa teman-teman juga udah pada tahu atau udah pada belajar, juga udah pada paham tentang teorema sisa 1. Nah, di sini saya akan mengulas kembali, mungkin di antara kita ada beberapa teman kita yang kurang memahami atau belum paham seutuhnya. Jadi di sini kita belajar sama-sama untuk memahaminya. Jadi apa sih itu teorema sisa? Jadi teorema sisa ini adalah cara menentukan sisa polinomial tanpa melakukan pembagian. Seperti yang kita ketahui nih, pembagian itu ada apa aja? Yang pertama, pembagian bersusun, kemudian pembagian cara satu lagi Warner-Kino. Nah, benar sekali. Kalau misalnya kita pikir lagi, kalau cara pembagian itu panjang kan ya, harus buat garisnya, kemudian harus kita tentukan faktor-faktornya. Nah, teorema sisa ini cara yang lebih mudah, di mana dia nggak melakukan pembagian tapi hanya mensubstitusikan. Di mana substitusi ini proses menggantikan atau memasukkan suatu bilangan. Contohnya di sini kita punya angka misalnya A ditambah B sama dengan 0. A sama dengan, kita substitusikan positif B pindah ruas ke positif ke sebelah kanan itu menjadi negatif, jadi hasilnya negatif B. Nah, inilah substitusinya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini yang atas ini adalah suatu bentuk polinomial, di mana fx ini adalah polinomial yang dibagi, px ini adalah pembagi, hx ini adalah hasil, dan sx ini adalah sisa. Di mana di bawahnya ini teorema sisa 1 menyatakan sisa pembagian polinomial fx oleh x ditambah k adalah s sama dengan fx min k. Di mana cara kita menentukannya itu pertama mensubstitusikan nilai pembuat 0 dari pembaginya. Pembaginya siapa? Pembaginya di sini itu adalah x positif 3 atau x ditambah 3. Jadi kita perlu mensubstitusikan pembaginya. Setelah kita mensubstitusikan pembaginya, kita memasukkan hasilnya ke dalam polinomial fx-nya. Jadi setelah kita mendapat nih, oh ternyata x-nya itu di sini adalah min k. Nah, semua x di dalamnya ini kita ganti dengan min k. Kita masuk ke contoh soal yang pertama di sini. Jadi sisa pertanyaan di sini adalah sisa pembagian polinomial x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 2 oleh x ditambah 1. Nah, di sini kan kita tahu nih bahwa di sini pembaginya itu adalah x positif 1. Nah, kita substitusikan x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 1 pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Nah, kita udah dapat nih, ternyata x-nya itu adalah min 1. Kita ubah nih semua x yang ada di bilangan polinomial ini menjadi min 1. Nah, di sini ini aja kali ya. Jadi di sini kita mencari s atau sisa sama dengan x-nya tadi kan min 1 kan ya, x sama dengan min 1. Nah, min 1 dalam kurung pangkat 3 kuadrat ditambah oleh 2 x-nya min 1 pangkat 2 kuadrat dikurang min 1, karena kan di situ x kan ya. Kemudian ditambah 2. Nah, langkah selanjutnya kita itu menghitung yang di dalam kurung bersama kuadratnya. Nah, min 1 pangkat 3 ini sama aja kalau misalnya mau yang basicnya itu min 1 kali min 1 sama dengan 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Ditambah di sini min 1 pangkat 2
2 itu adalah 1 positif 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian di sini kan negatif ketemu negatif jadinya plus. Ya, jadi ditambah 1. Kemudian di sini ditambah 2. Nah, kita tentukan ini hasilnya. Min 1 ditambah 1 itu kan habis. Sisanya 2 tambah 2, hasilnya 4. Jadi di sini kita dapat menentukan bahwa sisanya adalah 4. Hasil dari polinomial x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 2, hasil sisanya adalah 4. Nah, ini adalah soal yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin karena di sini kan pembaginya itu x min 1, x ditambah 1, kayak oh basic banget nih 1. Jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita bahas soal yang kedua. Di sini cukup jelas gak ya kelihatan? Jelas. Nah, coba sama-sama baca soalnya. Tentukan 1, 2, 3. tentukan sisa pada pembagian jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat sama x pangkat 8 bagi x kurang 2. Oke. Nah, di sini seperti yang kita ketahui untuk mencari teorema sisa itu kita cukup mencari hasil dari nilai nolnya. Dari mana? Dari si pembagi. Pembagian di sini kan x dikurang 2. Nah, x dikurang 2 sama dengan 0. X sama dengan positif 2. Nah, kita tahu nih positif x-nya itu adalah positif 2. Kemudian kita masukkan x 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 kurang 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 8. Nah, sama nih caranya kayak tadi. 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 dikali 2 itu hasilnya 16. Dikurang 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 4 itu 16. Kemudian kita tambah ini. Ditambah 2 ditambah 8. Nah, hasilnya gimana? 16 dikurang 16 habis. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi sisanya di sini adalah 10. Oke, jadi mudah bukan cara teorema sisa satu? Jadi di sini saya ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oh my God, kamu kok imut? Perkenalkan nama saya Karadila. Jadi saya akan memperkenalkan soal dari fisika. Jadi x min 3 ini tidak luas ke kanan karena tidak luas karena min dipindah ke kanan menjadi positif 3. Nah, di sini x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 min 5x tambah 1. Jadi x sama dengan s x. Jadi f sama dengan 3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 7 dikali 3 pangkat 2 lalu min 5 dikali 3 dan ditambah 1. Nah, 3 pangkat 3 ini sama dengan 27. Jadi 2 dikali 27 ditambah 7 dikali 3 pangkat 2
dikali 27 sama dengan 54 ditambah 7 kali 9 sama dengan 63 dikurang 15 ditambah 1. Nah, 54 tambah 63 itu sama dengan 117, lalu dikurang 15 ditambah 1. 117 dikurang 15 sama dengan 102, lalu ditambah 1 hasilnya sama dengan 103. Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Niko mau maju. Capek kali coba. Nah, selanjutnya di sini ada kuis yang kedua. Oh iya, thank you. Mau menjawab Mira? Maju. Ada yang mau maju? Atau kita lanjutkan? Lanjutkan ya. Jadi di sini tentukan sisa pada pembagian jika suku banyak fx 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 dibagi oleh x positif 2. Nah, di sini kita dapat tentukan bahwa x positif 2 ini adalah x negatif 2. Dari sini kita masukkan, kita substitusikan S sama dengan 2 dikali min 2 pangkat 3 kurang 3 dikali min 2 pangkat 2. Oke, jadi sama seperti cara yang sebelumnya, kita perlu mengalikan atau menghitungkan yang dalam kurung. Dimana min 2 pangkat 3 di sini adalah 8. 8 dikali 2 itu 16. Kemudian 2 dikali 2 itu, min 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Min 4 dikali 3 itu sama 4 dikali 3 itu sama dengan min 12. Sorry, di sini min 2 min 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali min 3 hasilnya min 12. Kemudian ditambah negatif 2 ditambah 6. Nah, di sini kita perlu menghitungnya. 16 dikurang 12 itu jadi min 16 dikurang 12 ini hasilnya min 28. Nah, sedangkan min 2 ditambah 6 ini hasilnya adalah 4. Nah, min 28 ditambah dengan 4 ini hasilnya min 24. Jadi kurang lebih ini adalah pemaparan beberapa contoh soal yang saya berikan pada hari ini. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa teorema sisa ini adalah cara pembagian atau cara menentukan sisa dengan mudah tanpa harus repot-repot membuat garis atau menghitung faktornya atau mengalihkan atau membagi-baginya lagi. Jadi teorema sisa ini juga dapat dilakukan untuk mencari satu sisa polinomial saja. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dengan selamat sore. Oke, ini ada soal selanjutnya, ada 5 soal dan ini yang harus dikumpul. Apa itu dibilang teorema sisa Karena pada teorema sisa ini banyak jenisnya. Dia ada, kalau jenis yang pertama ini kan nilai pembaginya itu di sini x
ditambah K. Sementara kalau teorema sisa kedua itu dia 2x ditambah 3. Di mana ini itu yang menimbulkan sebuah di mana pernya ini yang dimaksud adalah perpecahan atau pecahan. Di mana di sini kan kita bisa substitusikan 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 2. Nah, jika ini teorema sisa 1 dan ini teorema sisa 2, teorema sisa 3-nya itu dia pembaginya itu ada 3 jenis, di mana dia ada x pangkat 2 ditambah x ditambah nilai persamaan-nya. Nah, ini pembedanya. Jadi tidak semua bilangan polinomial itu kita bisa bagi dengan satu cara. Tapi kita juga perlu mempelajari ada tiga dasar caranya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa pakai cara honor nggak? Bisa, tentu saja bisa. Jadi skema Horner kan. Jadi sesuai yang dibilang tadi, yang sudah dikatakan tadi, bahwa kalau teorema sisa ini kan adalah cara simpelnya, di mana dia nggak melakukan pembagian ataupun cara-cara yang seperti biasanya kayak pembagian ke bawah, tong samping, kita tambah, gimana. Sementara kalau teorema sisa ini kita cukup mensubstitusikan nilai pembaginya saja. Setelah kita substitusikan, kita dapat hasilnya, kita masukkan. Sementara kalau Horner-Kino itu skema Horner itu sama aja, cuman dia hasilnya itu lebih panjang. Nggak panjang sih, lebih panjang cara pembagian bersusun. Kalau misalnya skema Horner ini kita mendapatkan hasil dan sisa, tapi kalau teorema sisa ini cuma dapat sisa aja. Kurang lebih gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. La ilaha illallah.